Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua tetap diberikan kekuatan dan sukacita oleh Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Mari Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 21 bait 1 dan 2. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam anakmu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami akan memulai doa keluarga pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan memberkati juga semua yang melayani hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan para sahabat sekalian. Berjumpa kembali di dalam doa keluarga GKI Delima. Sangat berharap Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan para sahabat sekalian dalam kondisi yang sehat dan tetap sukacita, bahkan lebih sukacita dari hari-hari sebelumnya. Mari sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, urapilah kami ya Tuhan. Jika bentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Mazmur 90 ayat 13 sampai ayat 17. Mazmur 90 ayat 13 sampai 17 begini bunyi firman Tuhan. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, waktu saya kecil, saya diajarkan sebuah doa di dalam nyanyian. Biasanya anak-anak sekolah minggu, orang Batak pasti tahu lagu ini. Mereka pasti bisa dibilang hampir semuanya pasti diajarkan lagu ini. Lagunya sangat sederhana, tapi maknanya yang luar biasa. Met met awon
bain hias rohakon, sasadoho Yesus dongan ku toktong. Lagu itu mau menceritakan bahwa aku ini kecil. Bersihkanlah hatiku. Dan hanya Yesus saja yang menemaniku setiap hari. Biasanya lagu itu dipakai kalau mau persembahan. Atau jadi lagu yang menghibur anak-anak kalau ketakutan, kalau gelisah. Karena ada bagian syairnya berkata, Sasadoho Yesus donganku tok-tok. Satu-satunya Yesus yang menjadi temanku. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernahkah saudara merasakan ditinggalkan? Menjadi bagian yang sangat tidak menyenangkan. Mungkin kalau sekarang sudah besar, dewasa seperti ini, kalau orang tua mau pergi atau siapa yang pergi gitu ya, dan kita tahu mereka akan kembali, tidak akan merasa sedih dan ketakutan. Coba kita mengingat kembali pada peristiwa masa kita anak-anak. Kalau misalnya mama atau papa kita mau pergi, apalagi perginya menjelang malam dan lama, rasanya takut. Belum lagi kalau kita juga was-was mati lampu. Gak ada mama, gak ada papa, walaupun ada pembantu, rasanya beda. Tetap ada rasa takut. Bahkan kita nunggu-nunggu gak bisa tidur. Sampai mama atau papa kita datang. Saudara, begitu pentingnya ketika kita ditinggal, pergi oleh orang tua kita. Kenapa? Karena mereka punya posisi yang sangat berarti. Mereka sangat kita butuhkan. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat kita rindukan. Kita merasa nyaman, aman, damai, tentram. Kalau waktu saya kecil, kalau ada mama atau papa, atau dua-duanya, itu rasanya hari-hari menjadi sangat sukacita sekali. Saudara, di pembacaan kita, Daud sedang merasakan ditinggalkan. Pengalaman hidupnya yang luar biasa membawa Daud pada perasaan Tuhan meninggalkan. Ada perasaan ketakutan yang besar. Seandainya Tuhan tidak bersama lagi. Tidak ada Allah lagi yang berjalan bersama. Karena itu Daud berkata kepada Tuhan, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Kata-kata ini seringkali dipakai saat dalam pergumulan yang berat. Kalau dalam sukacita yang berat, rasanya semua orang tidak lagi bertanya, kembalilah ya Tuhan. Tetapi malah orang bisa lupa ya tentang Tuhan, keberadaan Tuhan, bahwa semua anugerah Tuhan lah yang membuat sukacita, kegembiraan, dan kesuksesan yang luar biasa. Tapi Daud dalam posisi ketakutan, keterpurukan. Dan dia berkata, kembalilah Tuhan. Kenapa? Karena posisi Tuhan Allah sangat penting dalam kehidupan Daud. Daud menyadari itu. Tanpa Tuhan Allah, dia tidak bisa apapun. Hanya Tuhan Allah lah satu-satunya yang mampu menolong, menyelamatkan, dan menemani Daud. Yang kedua, saudara, karena perasaan yang ketergantungan, ada ketergantungan yang besar. Perasaan damai, perasaan tentram, sukacita, tidak merasa sendiri, tidak kesepian. Dan itu menjadikan sesuatu kekuatan untuk supaya tidak putus asa
ketergantungan itulah yang membuat Daud berkata, kembalilah ya Tuhan, kembali. Supaya ketika Tuhan kembali, maka ada kekuatan, ada anugerah lagi ketenteraman. Tetapi pertanyaannya, refleksinya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan benar-benar pergi? Apakah Tuhan benar-benar meninggalkan Daud? Apakah Tuhan tidak ada lagi, musnah? Tidak. Tuhan ada bersama dengan Daud. Tetapi keberadaan Tuhan memerlukan kebesaran hati, kebersihan hati, dan pikiran untuk dapat merasakan, melihat bukan karena indera, tetapi melihat karena iman, karena hati, karena seluruh kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah hilang. Tuhan ada bersama dengan kita, memimpin kita, menuntun, mengiringi kita. Tuhan Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus ada bersama dengan kita. Sekarang saat ini. Tapi apakah kita merasakannya? Seperti nyanyian tadi. Walaupun kita kecil, met awon, baing hias rohakon, bersihkanlah hatiku. Supaya dengan kebersihan hati, sekalipun dalam pergumulan ini, perjuangan kehidupan kita bisa merasakan satu-satunya Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan kita, saya dan saudara-saudara. Amin. Kita berdoa. Urapilah kami ya Tuhan dengan penyertaan Tuhan. Bersihkanlah hati kami, pikiran, dan kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita sekarang menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk semua anugerah penyertaan Tuhan. Berkati, urapilah saudara kami yang sekarang ini dalam masa-masa pemulihan. Mereka yang sedang sakit karena usia mereka atau kondisi fisik mereka, mereka yang sedang juga membutuhkan proses yang cukup panjang dalam penyakit dan penyembuhan. Juga Engkau memberkati ya Tuhan, sertai dengan hikmat penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Berkati juga untuk orang tua kami yang masuk usia indah dengan penyertaan dan hikmat dari Tuhan, kesabaran. Berkati setiap orang yang sekarang ini sedang berjalan karena keterhilangan orang-orang yang terkasih dan tercinta. Tuhan juga yang boleh menyentuh dan memulihkan. Dan terlebih ya Tuhan, berkati kami dan baharuilah kami bahwa setiap kami boleh menjadi sahabat satu dengan yang lain. Menyapa, melayani, mengingat, dan berdoa dalam kasih dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang juga berulang tahun selama bulan-bulan November ini. Khususnya mereka yang sekarang ini sedang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Okar Yahya. Kami berdoa untuk untuk Melinda Mintarno. Kami berdoa untuk Ibu Ivon Kristo Mulyono. Kami berdoa untuk Ibu Chen Vien. Kami berdoa untuk Aaron Saverio Caputra. Kiranya Engkau berkati saudara kami, anak-anak kami ini dengan penyertaan hikmat dari Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan, berkati mereka dengan hati yang peka merasakan harapan, kekuatan, dan juga seluruh keluarganya Tuhan lingkupi dengan berkat-berkat Tuhan yang terbaik.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga, setiap jemaat-Mu, setiap orang yang sedang berharap saat ini. Untuk semua doa-doa mereka. Atas pekerjaan, pasangan hidup, ataupun kehadiran anak-anak dan cucu-cucu di dalam kehidupan mereka. Dalam pergumulan ini, biarlah kasih Tuhan yang boleh terus memimpin. Biarlah kasih Tuhan Yesus yang terus memeluk. Biarlah kasih Tuhan Yesus yang terus menguatkan. Biarlah kasih Tuhan Yesus terus juga yang memberikan keharmonisan dalam rumah tangga. Tuhan Yesus yang sangat baik, inilah doa kami. Yang kami haturkan bersama doa yang pernah Engkau ajarkan dalam hidup kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akhiri doa keluarga pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah bagi kehidupan kita masing-masing. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari KJ 415 bait 1 dan 2.